Nyambung dengan yang kita bahas kemarin. Kemarin kita bicara teknologi ya. Tapi sebetulnya judulnya ini dinamika revolusi. Misalnya apa ya? Banyak relasi teknologi dengan kulturnya. Siap Bapak Ibu? Siap. Ini posisi tetap ya. Beliau di sana. Aneh bareng di depan. Jadi nilainya Pak Haji. Pak Haji. Agar dia biasa dari tukang. Jujur aja Pak. Pak juga sama bisa di sini. Biasanya ada di sini ya di dalam ini kan? Ada tes Pak. Oh ada. Oh, kemarin di sini ya. Ya, Meli kebiasaan dan kebiasaan menjadi karakter. Biasa di tukang, ya selalu di tukang, ya kalau di depan biasanya ingin menjadi pemimpin. Kan biar kumpul amin deh. Ayo Bapak Ibu. Bapak bermimpi ada presiden. Ya. Amin. Ini hari ini bahwa mutu itu menjadi satu hal yang kadang-kadang tuh Kiraan Pak itu benar. ngapain nanti sok? Apa tadi Bapak? Ini balik kita. Apa? Ya mutu itu hari ini menjadi hal yang tuntutan yang sangat-sangat penting dalam konteks bisnis apapun, bukan hanya jasa pendidikan, produk, jual barang, sebagainya. Mutu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk sustainable, untuk keberlanjutan dan pencapaian tujuan dari bisnis yang dijalankan. Kepastian itu hanya bisa dihadirkan oleh mutu. Apalagi dalam konteks bisnis biasa, pendidikan itu kan. Jadi bisnis itu ada dua, bisnis produk barang, yang kedua bisnis biasa. Bisnis biasa itu kepuasan itu dihasilkan dari sesuatu yang tangible, yang hanya bisa dirasakan saja. Berbeda dengan barang kalau kita beli kue enak dan tidak enaknya bisa langsung ya rasa. Dan ada sisanya, artinya apa? Kalau misalnya kue nggak harus dimakan bisa besok lagi dimakan, bisa disimpan. Tapi kalau yang namanya biasa tidak bisa disimpan, tapi hanya bisa dirasakan. Setelah layanan biasa itu selesai, ya selesai, tidak ada yang tersisa. Kecuali yang tersisa adalah perasaan. Rasa apa? Bukan rasa ketika itu ketika kita sedang mengkonsumsi, tapi rasa pasca setelah kita mengkonsumsi, itu tadi kepuasan. Hanya tertinggal puas dan tidak. Hanya ada dalam memori setiap orang yang sudah menikmati kebiasaan. Jadi istilahnya kalau sudah selesai itu sudah hilang dan tidak ada kepemilikan. Kalau produk kita beli ada kepemilikan, kita beli handphone, kita punya handphone sampai kapan kita yang menentukan. Gitu. Tapi kalau konsumsinya ketika handphone itu digunakan, gitu ya. Tapi kalau sudah jasa, sudah selesai, sudah jadi alumni, seperti pendidikan, sudah selesai. Yang ada adalah kepuasan itu rasa yang rasa remah, sisa-sisa dari sebuah proses panjang konsumsi. Apakah diperlakukan baik atau tidak? Ya.
apakah mendapatkan nilai manfaat atau tidak pada saat proses konsumsi itu. Maka memang seperti jasa pendidikan, proses yang bermutu itu yang lebih penting. Kenapa? Karena setelah selesai mereka, misalnya mereka sudah selesai di sekolah nih, sudah lulus, mereka itu kadang-kadang kalau orang yang merasa puas, dia tetap ingin selalu menjaga hubungan baik dengan lembaga pendidikan. Maka ketika misalnya reuni THC mereka ingin selalu kangen dengan sekolahnya, ingin selalu datang. Tapi kalau tidak puas, ngaliwat sekolahnya nggak. Kenapa? Memori menyedihkan, memori yang menjengkelkan, memori yang memuakkan. Tidak ada kebahagiaan yang ketika lewat sekolahnya ya. Misalnya Bapak Ibu kalau misalnya lewat sekolah itu kalau masih ada apakah tiba-tiba aduh saya bagian atau kebok gitu loh, sangat tidak menyenangkan gitu ya. Saya pernah merasa seperti itu ketika melewati sebuah lembaga pendidikan yang pernah saya ikuti di dalamnya, dan menurut saya istilah berpikir ini mau datang dari HT ada istilah bahkan bukan hanya sekedar itu, kita juga menjauh dari teman-teman yang sama-sama dari kalau dari lembaga itu tidak mau terlibat, tidak mau ngobrol, bahkan merasa bahwa ini teman-teman saya karena ada sejarah, ada memori ketika saya mengkonsumsi sampah banyak sekali hal yang menjegalkan, menyakitkan. Dan bahkan bilang begini, saya kalau punya anak, saya tidak akan sekolah anak saya. Karena apa yang sudah saya rasakan, tidak mau diulang, dirasakan kembali oleh. Ini adalah bukti bahwa bermutu atau tidak bermutu pendidikan pada aspek proses. Apalagi konsumsi pendidikan itu lama. Bapak Ibu, sekolah di SD berapa tahun, SMP berapa tahun, SMA berapa tahun, lalu sarjana juga 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya. Itu waktu yang panjang untuk memberkaskan memori tentang puas dan tidak puas, tidak senang terkait jasa pendidikan yang ada. Kalau jasa pendidikan yang memuaskan tentunya, kita akan merekomendasikan berdasarkan testimoni. Saya pernah menikmati jasa ini keren-keren sebagai mungkin word of mouth, dia akan ngomong kepada seperti anak saya di sini, ada di sini. Kenapa? Karena saya pernah mengalami seperti di sini dan manfaatnya sangat terasa sampai hari ini. Maka kalau misalnya ada lembaga pendidikan yang tiba-tiba favorit, jangan salahkan. Kenapa? Karena memori itu yang begitu panjang, yang bekas di orang. Kalau Bapak Ibu mau cek ya, saya jadi teriak-teriak ya. Ada yang disebut dengan Ocean Blue Strategy dan Red Ocean Strategy. Ocean Blue Strategy itu mencoba untuk membangun pemasaran atau ingatan seseorang yang indah terkait masa kecil untuk nanti manusia itu kan cenderung melankolisian, romantisme masa lalu. Maka jangan salah kalau misalnya di antara kita tiba-tiba ketemu lagi dengan teman kita yang lama, selalu ini ada romantisme. Ayah ya, kalau reunian kalau paling kacau itu kalau reunian apa yang terjadi? Kita lama bersemi cuma ada masalah mereka. Jangan saja gitu ya. Dulu mungkin dia pakai SMA pernah pacaran atau pernah suka, ya, tapi tidak kesampaian. Ketika sudah pernah sukses, sudah mereka ketemu lagi di reunian, malah muncul lagi benih-benih itu ya. Artinya waktu itu bahagia. Kebahagiaan ini kembali diulang. Manusia itu selalu seperti itu. Maka dalam konteks ini, jadi contoh begini, saya yakin benar
Kalau misalnya di Garut ada SMA favorit, misalnya di Garut SMA favorit apa? SMA 1 ya, SMA 1, SMA 2. Saya yakin anak-anak yang sekarang sekolah di SMA 1, SMA 2, orang tuanya dulu adalah alumni SMA 1, SMA 2, dan mereka memperjuangkan anaknya untuk bisa menikmati pendidikan yang permanen, bahkan berusaha sekuat mungkin. Seperti siapa? Kakak saya dulu lulusan SMA 1, SMP mau masuk ke SMA 1 ada zonasi dari Paseban jauh kan ke SMA 1 itu gimana caranya supaya bisa memasukkan anaknya ke SMA 1, segala macam nih tempuh. Yang pasti kalau anak saya harus masuk ke SMA 1, ditawarin ke SMA 1 juga apa? Gak mau. Pokoknya anaknya sendiri nanti nggak apa-apa pak, di SMA 9 juga nggak ada masalah, dimanapun lah nggak apa-apa. Tapi bapaknya yang lulus sampai berusaha sekuat mungkin bisa memasukkan anaknya ke SMA 1 karena dia yang lulus di SMA 1 alumni dan menikmati benefit dari proses pendidikan di SMA 1. Kenapa? Karena masuk ke perguruan tinggi negeri yang favorit juga, dan teman-temannya juga banyak. Makanya di kepala dia romantisme tentang kebahagiaan, nilai manfaat akan berubah. Apa itu? Favoritisme sekolah itu tidak dibangun tiba-tiba. Tapi sebuah proses panjang. Kalau kita ingin sustainable dan kuat, harus ada komitmen dan konsistensi membangun pada semua aspek aktivitas yang bermutu. Di konteks saya dengan Ocean Blue Strategy itu ada satu brand kayak McDonald Robert Ingat. Kalau kita masih kecil, McDonald itu juga kadang-kadang kalau kita beli paket kita dikasih hadiah mainan anak-anak. Terus kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, selama sekian lama McDonald itu kalau kita beli paket banyak 6 orang, lalu dikasih hadiah kayak boneka-boneka plastik yang lucu-lucu gitu ya, yang dikasihkan kepada si pembeli untuk anaknya. Atau misalnya ada anak-anak yang datang, karena ada anak yang datang dibawa oleh orang tuanya, lalu si McDonald itu juga meskipun tidak beli paket, tapi dikasihkan sebagai bonus kepada anak itu dan jadi mainan. Nah, rasanya apa? Ketika memori indah anak bermain dengan mainan dari McDonald sekian belas tahun lalu menjadi sebuah kenyataan bahagia, maka dia akan mencoba untuk mengulangi kembali. Mungkin dia datang ke McDonald bukan untuk membeli mainan itu, tapi hanya sekedar untuk menikmati bukan makanannya yang enak sebetulnya, tapi makanan bahagianya. Dan itu menjadi sebuah strategi yang luar biasa dilakukan, yang sampai hari ini McDonald mau diboykot pun masih tetap. Kenapa? Karena terlalu kuat memori yang ada di benak di generasi kita hari ini yang sudah mulai produktif, punya pendapatan, akhirnya menjadi seorang konsumen. Jadi membangun memori bahagia hari ini, dampaknya tidak hari ini, dampaknya mungkin 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, tidak langsung bisa kita rasakan. Nah, banyak sekali strategi-strategi supaya membangun sustainable, ingatan yang indah bagi konsumen, bahkan dimulai sejak mereka sejak ingatan-ingatan itu. Karena ingatan anak kecil itu pertama dari sisi aspek aktivitas, tentu anak kecil kan lebih sedikit aktivitas dibanding orang tua. Mereka masih pada tahap belajar untuk bisa memahami sesuatu, menikmati sesuatu. Mungkin mereka juga masih terpisah antara sedih dan bahagia. Ketika masuk memori bahagia itu akan sangat kuat sekali di kepala sampai mereka keluar bahkan hal-hal yang kuat sekali.
Nah, strategi tentang favoritisme itu adalah strategi yang memang dibangun dari awal, bukan untuk hari ini dinikmati, tetapi suatu saat nanti setiap angkatan yang lulus mereka adalah angkatan yang bahagia dan sukses. Ini akan menularkan kembali pada generasi-generasi berikutnya. Generasi berikutnya juga akan melihat terus bagaimana proses bermutu itu menjadi hal yang seperti hari ini. Kalau kenapa kita bicara tentang teknologi? Ingat bahwa hari ini teknologi informasi memegang peranan penting untuk bisa memudahkan kebahagiaan. Coba saja rebut gadget anak milenial, anak generasi Z sekarang, pasti seharian mereka tidak akan bahagia. Tapi bagaimana proses pembelajaran itu masuk ke dalam aktivitas yang biasa mereka pakai sehingga menjadi bagian dari kebahagiaan juga. Jangan merebut kebahagiaan atau melarang gadget, tapi manfaatkan gadget itu sebanyak-banyaknya untuk belajar. Maka orang lembaga pendidikan hari ini harus masuk ke dalam arus teknologi untuk menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Kalau marketing itu atau misalnya kesesuaian antara apa yang kita tawarkan dengan gaya hidup konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami gaya hidupnya seperti apa. Karena berubah itu sangat susah kalau dari luar. Yang paling mudah berubah itu adalah menjadi bagian dari perubahan itu sendiri atau masuk ke dalamnya. Jadi kritik kita menganggal mana, tetapi itu dia mau melakukan perubahan atau perbaikan. Maka daripada kita melarang anak seperti itu, lebih baik kita berbagi saja bahwa gaya hidup mereka adalah termasuk dari bagian dari gaya hidup pelajaran. Jadi tantangan-tantangan terkait dengan mutu ini relasinya hari ini sangat berat sekali. Apalagi sudah sesuatu yang semakin lebih kompleks. Ada istilah VUCA, ada yang istilah VUCA, ya, VUCA. Artinya di generasi ke depan itu yang namanya volatil, uncertainty, complexity, dan ambigu akan menjadi suasana-suasana yang dihadapi di peradaban yang ada. Sesuatu yang tidak jelas, yang susah untuk dipahami karena sesuatu yang baru terjadi. Seperti bagaimana kita kebingungan ketika menghadapi pandemi. Tiba-tiba harus berubah banyak sekali cara hidup kita, cara belajar kita, cara berkomunikasi kita, dan sebagainya. Lalu juga kompleksitas persoalan. Kalau dulu masalah terjadi itu karena satu sebab, tapi hari ini masalah yang terjadi bisa sampai 10, 15, mungkin 100 penyebabnya. Karena segala sesuatu fenomena yang muncul itu keterkaitannya sudah semakin lebih kuat. Bahkan kalau ngomongin klimat bumi ini, ceritanya kan bisa jadi hanya karena apa yang dilakukan oleh Amerika, misalnya membuang limbah industri atau asap industri, terjadilah perubahan suhu dunia. Kejadiannya di sana. Bahkan mungkin hari ini kita buang sampah di sini yang bisa terasa dampaknya ke jadi begitu kompleksitas keterkaitannya yang dulu apa yang terjadi itu bisa kita identifikasi dengan mudah di masa yang akan datang. Begitu sangat sulit untuk melihat, mengidentifikasi sesuatu terjadi karena apa? Itu kompleksitas. Ambigu, membingungkan, bingung, itu naon. Bapak Ibu, seperti yang dirasakan oleh para guru hari ini melihat perilaku anak-anak didiknya, bingung.
begini kok begitu. Yang dulu tidak pernah terjadi sekarang kan? Ya, itu yang membuat kami. Berikutnya bahwa perkembangan ketakuan itu juga membuat kami orang yang ambigu itu karena orang yang tidak mengikuti perkembangan itu pasti ambigu. Maka dalam konteks itu sebenarnya lembaga pendidikan, organisasi visi jasa pendidikan itu harus membangun budaya belajar. Belajar itu bukan artinya memberikan pelajaran kepada, tapi organisasi dulu, jadi organisasi itu belajar. Self study, semua orang kalau ingin selamat di masa depan, maka dia harus belajar. Dia harus mengakses pengetahuan yang terbaru. Itu supaya tidak menjadi orang kebingungan melihat apa yang terjadi. Siapa yang lebih dulu mengakses pengetahuan yang terbaru, maka dia akan hidup lebih menyenangkan dibanding orang yang tidak pernah mau update pengetahuan. Maka persoalan-persoalan yang terjadi ini akan lebih sangat mudah diselesaikan oleh orang-orang yang update pengetahuan dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah mau belajar. Sama halnya soal ujian diberikan dengan orang yang belajar dan tidak belajar. Mereka akan kebingungan kalau tidak belajar untuk menjawabnya. Tapi orang yang belajar, dia tahu dan bahkan mungkin tidak panik dan tenang. Beda dengan orang yang tidak belajar. Mereka mau kanan kiri, selalu mencari contekan. Kan begitu. Ya orang panik seperti itu kan dikasih informasi salah jadi gimana? Akhirnya menjadi biar sekarang informasi begitu banyak sekali berseliweran di telinga di mana maka sangat mudah sekali untuk menjadi korban informasi. Tidak memiliki kemampuan untuk melihat mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis, memfilter informasi. Karena kebodohannya. Bodoh itu maksudnya tidak ada yang bodoh, tapi tidak mau belajar, tidak mau mengikuti apa yang terjadi di masa. Banyak kan guru-guru kita yang kelimpungan tidak mau belajar, yang pada akhirnya jadi bermasalah, stres, panik melihat peserta didiknya dengan berbagai perilaku yang membingungkan dan tidak pernah terjadi pada zaman mereka optimal belajar. Aturan hari ini pengetahuan menyatakan bahwa melakukan kekerasan fisik kepada peserta didik itu tidak boleh. Menyentuh, mencubit sudah tidak boleh. Zaman kita gimana? Tiga orang saya, kita ciwit ya, dicepret pakai jidat, itu cepret atau ukuran panjang. Wah, zaman sekarang kan tidak, karena ada penelitiannya bahwa perkembangan anak didik kita yang sedang berkembang kalau diperlakukan tidak menyenangkan atau menyakitkan, artinya perkembangan sakit terganggu. Karena ada beberapa sel-sel yang sedang tumbuh bisa mati. Kalau penelitian itu penelitian yang otak. Jadi perilaku kekerasan dalam pendidikan itu bisa menghancurkan perkembangan otak seorang anak didik. Karena tidak boleh dilakukan. Tapi banyak juga contoh misalnya, saya tak pernah cerita atau tidak, saya sempat komen atau ngambek bersekolah yang konon katanya korporat ngasih tugas pada pelajaran masih harus mengumpulkan membuat clipping. Anak orang di mana nih? Lalu pertanyaan saya, ngapain anak kita saja yang ikut itu?
tidak pernah merawat. Nanya, kurang tengok Pak. Buang, sebenarnya kurang dari lain. Kalau itu surat kabar. Udah begitu, ada juga mata pelajaran bahasa Sunda. Clipping tulisan-tulisan kurang bahasa Sunda. Itu bukan koran. Memang majalah. Iya koran. Wah, begitu. Bingung. Udah ada saya protes. Ngapain ini? Kenapa kok guru tuh begini? Apa memang nanti ada yang namanya pekerjaan clipping atau mengumpulkan pengetahuan pada keterampilan membuat clipping atau misalnya mengakses dengan hanya teks yang tertulis yang secara fisik. Kita di zaman sudah ngomongin paperless, ya. Apa juga, guru masih harus cari-cari informasi. Di kepala anak kan jadi bingung. Kalau katanya sekarang sudah paperless. Paperless itu segala sesuatu itu disimpan dalam bentuk digital. Banyak belajar ada di dalam digital. Hal ini untuk belajar harus cari-cari clipping. Saya kira coba Pak Ibu tanggapannya seperti apa? Kira-kira guru itu apa yang terjadi? Ambigu. Dia tidak. Jangan-jangan buku ajarnya aku masih tahun 50-an atau 40-an itu Belum update. Kisah kandung atau mungkin dia tidak tahu bahwa perkembangan hari ini bagaimana teknologi informasi berkembang begitu cepat dan begitu naif anak-anak sekarang bisa mengakses informasi dan kok masih hal-hal seperti itu di dalam dunia pendidikan kita. Artinya begitu ambigu, sedang kebingungan. Yang lebih membingungkan dan lebih bahaya lagi adalah anak didik kita menjadi orang yang lebih bingung daripada gurunya. Sehingga apa? Coba cek. Hari ini gap yang begitu jauh dari persoalan gaya hidup antara generasi sebelumnya dengan generasi yang sudah ada. Anak-anak hari ini kalau ditanya kenapa mereka cenderung lebih diam, tidak mau berkomunikasi dengan gurunya dengan lebih efektif dan aktif ya. Mereka itu seperti merhati belum mau tinggal di rumah. Ada ketidakberanian generasi ini untuk melakukan penolakan sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena gap yang begitu jauh di kepala mereka, sekolah itu hanya sebuah kewajiban. Kebanyakan ya, bukan semuanya. Kebanyakan hanya sebuah kewajiban yang diciptakan oleh orang tua untuk menikmati waktu kehidupan dengan suasana yang menyebalkan. Mereka berprotes tidak bisa berhadapan dengan guru-guru yang maaf cara berpikirnya masih seperti tadi, begini. Mereka hanya bisa menangis tapi tidak bisa protes. Dan pada akhirnya generasi ini adalah generasi yang tidak mau berbicara dengan generasi dengan orang-orang pada guru-guru. Tidak mau bicara. Kenapa? Di kepala mereka generasi guru-gurunya ini generasi ini menyebalkan contohnya. Karena tidak memahami mereka. Maka jangan salah. Kalau banyak sekali dari generasi ini yang kita menyangka bahwa mereka adalah generasi yang bodoh karena mereka tidak pernah mau mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dan mereka menjaga jarak, sangat menjaga jarak, bahkan dengan guru-gurunya, karena dianggap bahwa kewajiban mereka sekolah itu hampir sama, masuk ke dalam sebuah sistem kuno, ya.
masuk lagi ke zaman purba, harus itu, harus ini, ya. Yang sama sekali mereka tidak tahu karena itu apa dari itu. Ini jadi persoalan, makanya saya bilang di awal, lamun yang maju sekolah, nggak sekarang kayak guru legend lah, ini nggak kualitas kenapa? Dia antara peserta didik dengan pendidiknya tidak jauh, sehingga pasti bisa lebih memahami. Kan nggak bisa lagi cerita bahwa dulu ayo nama ini sekolah naik motor air mendepak 10 kilo di kepala anak tengah orang membayangkan yang sekolah lalu dijudgment dengan keadaan zaman dulu dan di kepala anak tengah. Tapi mereka nggak berani bilang karena takut dimarahi. Sekarang sudah ada Gojek, kenapa susah? Nah ini yang jadi masalah. Game-game seperti ini ya selalu jadi masalah. Dan pada akhirnya apa? Saya melihat bahwa generasi ini kalau tidak dilakukan relasi yang lebih dekat lagi dengan generasi sebelumnya, jangan salahkan kalau misalnya generasi Z misalnya ini mereka akan melakukan pembunuhan terhadap sebuah generasi. Mereka akan melawan dengan cara mereka sendiri. Bahkan perkembangannya sekarang coba lihat dalam konteks bisnis. Kalau berpikir zaman lalu dulu tentang modal itu kan heavy asset, ya aset yang berat. Kalau mau berusaha itu, ini pengusaha sawit harus punya lahan sawit, harus menanam sawit, harus punya modal. Udah begitu harus punya pabrik untuk mengolahnya. Berapa modalnya? Tapi kalau hari ini generasi yang sekarang ini untuk menjadi kaya tidak usah beli heavy aset, sudah saja misalnya bisnis kripto, bisnis saham, atau membuat aplikasi seperti Gojek yang value asetnya itu lebih besar daripada Garuda Indonesia yang puluhan tahun yang punya aset kapal terbang yang begitu banyak. Gojek yang tidak punya kok motor-motor acan, tapi punya aset yang lebih besar daripada perusahaannya. Artinya apa? Mereka lebih punya dalam otak. Gitu. Sementara cara bisnis kita, orang-orang seperti kita nih, masih menggunakan cara-cara dan mendidik mereka untuk menggunakan cara-cara yang sama. Namun masalah, anak kita akan berubah. Oke lah mereka menurut, tapi ketika mereka menjadi alumni dari sekolah itu, menjadi orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka ditarik dari zamannya itu masuk ke dalam zaman kita. Sementara mereka akan hidup pada zamannya berbeda dengan zaman ketika mereka udah. Nah ini yang disebutkan link and match menjadi persoalan kita. Misalnya SMK, harusnya SMK hari ini vokasi itu mengajarkan bagaimana cara memperbaiki kendaraan listrik. Karena mereka dari kelas 1 sampai 3 tahun yang akan datang mereka lulus. Jangan-jangan 3 tahun yang akan datang untuk percepatan teknologi, mobil-mobil yang berbahan bakar fosil itu sudah tidak digunakan lagi, atau bahkan sudah semakin sedikit. Maka uang mereka tidak bisa untuk mendapatkan uang menjadi orang-orang yang harusnya kalau berkembang di sana kita persiapkan ini itu bisa hidup di sana gitu. Tahun diberi ya udah kalau masih ada dan kalau bisa tidak dibutuhkan. Jangan menciptakan lulusan-lulusan kita untuk hidup di hari ini. Ajari mereka untuk bisa
Siapa yang harus ikut? Kita. Kita yang harus ikut dengan mereka, bukan mereka yang ikut dengan kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa harus ikut dengan mereka kalau kita tidak bisa memahami dan tidak mau masuk ke dalam gaya hidup mereka, budaya mereka. Dan hari ini teknologi ini menjadi bagian dari cara hidup mereka. Mengerti, mereka sudah belajar ngetik lagi sekarang. Mereka sudah voice to text. Ya, masih mau ngajarin ngetik hari ini. Yang lebih dasar lagi AI. Tolong buatkan makalah judulnya lalu konten-kontennya apa saja, udah yang bikin berbagai lalu deskripsi setiap konten konversi dalam bentuk Word, print, pakai handphone print karena tidak nyambung kan, print, kalau enggak buat dalam bentuk PDF, kirimkan ke email dosen. Nggak ada itu, nggak ada semuanya. Jadi kalau mau belajar dengan mereka hal itu, udah ajarkan mereka komen. Bagaimana cara menggunakan AI dengan komen-komen kan itu ya? Itu kan? Coba Bapak Ibu kalau mau cepat untuk menggunakan AI, persoalan itu hanya prompt-nya atau komen-komennya. Lihat perintah-perintahnya. Tolong buatkan ini dan judul ini isinya ini menceritakan tentang apa. Atau misalnya Bapak Ibu mau menggambarkan sesuatu, sebuah avatar di sebuah platform, misalnya menggambarkan seperti avatar yang lucu ya, menggambarkan sebuah desa yang bersalju, gambar tolong buatkan sebuah desain rumah yang ada di dalam hutan dengan suasana salju sedang turun, rumah yang berisi 4 kamar yang bisa diisi oleh 4 orang. Keluar gambarnya keluar suasana bentuk rumahnya. Kalau lihat denahnya dibikinkan. Tolong hitung berapa biayanya. Lalu nanya lagi, kayu di sana berapa per meter harganya? Kita sebut satu-satu muncul sampai ke RAPP-nya. Rencana anggarannya berapa? Bahannya apa? Kursi-kursinya seperti ini bagusnya. Ya, kalau kita bisa masuk ke dalamnya seperti video. Kursi ini cari di mana? Rekomendasinya di mana? Info sama dia di chatnya yang ada di pasar. Sepertinya ini Anda bisa coba cari di website ini karena ada kursi yang mirip, ternyata di IKEA atau di Tokopedia harganya sekian. Usahanya membantu sejauh Bapak Ibu bisa begitu. Anak-anak hari ini bisa ngerjain matematika kan begini, tulisan gituin gitu kan. Lihatin, nanti dia ngomong rumusnya pakai ini itu. Oke. Soal cuma diginiin aja, dibaca sama AI, lalu jawabannya udah. Atau kalau misalnya tolong dibuat dalam bentuk teks, masuk Word, udah seperti diketik dan rapi. Jawaban soal-soal itu hanya dengan kamera dan AI. Mau lawan itu? Bisa, Bapak Ibu. Mau larang? Jadi teknologi hari ini sangat luar biasa. Kita saja sekarang masih ambigu, ya. Terutama ya praktisi pendidikan, masih pendidikan. Ada yang masih ada di status teknologi, masih ada di sana, masih ada. Dunia pendidikan kita masih ada yang marah.
Ya, kita bicara tentu sebagai agregat karakteristik produk biasa yang memasukkan kebutuhan. Jadi dalam bentuk itu adalah menghasilkan sebuah proses belajar yang menyenangkan, memberikan kenikmatan bagi seluruh orang terlibat untuk menerima manfaat produk dan jasa yang dihasilkan. Dan itu bisa diukur secara kualitatif bagi hasil. Nah, paradigma baru karena fokus pengelolaan lembaga pendidikan itu pada pakar ekonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Sampai ya? Jadi disebut sebagai 4 pilar manajemen pendidikan: ekonomi, akuntansi, akreditasi, dan evaluasi. Ekonomi itu apa? Pendelegasian otoritas atau kewenangan. Dari mulai pembuat kurikulum, materi ajar, pengelolaan berbagai standar pendidikan, perencanaan sekolah. Nah, dalam penerapannya paling tidak guru semestinya diberikan hak-hak profesi pemberian otoritas kewenangan guru untuk lebih leluasa melaksanakan tugas bukan hanya sebagai panjang dari birokrasi saja. Jadi konsep ekonomi ini kita hari ini tidak harus segala sesuatu terkait dengan guru dari usaha. Guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan materi ajar. Guru diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan berbagai metode belajar, dan guru bisa itu leluasa mengajarnya dengan situasi kondisi berdasarkan pada tingkat kebutuhan studi. Kalau diurut ke sana, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ujian nasional ini benar-benar prinsip ekonomi? Iya. Katanya ekonomi, tapi UMKM. Satu di antara banyak alat pengukur kita. Artinya mereka tidak percaya atau tidak berikan ekonomi. Ini kan pendelegasian kewenangan, hanya didelegasikan, tapi kok Masih ya. iya gimana kita? Makanya saya bilang, kalau ini prinsip-prinsip dasar pilar-pilar, ya, otonomi sebagai sebuah pilar, bagaimana manajemen pendidikan mengembangkan dilaksanakan. Tapi sepertinya kebijakan itu malah saya tidak berikan kebebasan. Menyalahi penjelasan. Maka supaya jadi gini Bu, Bapak Ibu ya, ini logika aja ya, logika aja. Kalau kita ini guru, ini murid. Murid ini sumber informasi atau yang belajar? Belajar, Pak. Yang input dan melakukan proses siapa? Sumber input dan sumber proses Guru. murid, output sebagai output dan output. Kalau murid sebagai output dan output, yang harusnya dievaluasi apa? Yang harus kita adalah kalau kita ngedorong ke bawah-bawah, jangan bawah-bawah ini adalah dijual, tapi barang-barangnya yang harus dulu yang meracik menjadi bawah-bawah, yang memasaknya, ya, harusnya itu yang harus keterampilan dunia yang harus benar, jangan diukur Siswa. boleh saja semua siswa ya, tapi yang harus diukur adalah
Itu logika ya, menurut saya nggak tahu bahwa itu punya logika yang berbeda, jadi silakan saja. Tapi kalau logikanya begitu, harusnya apa? Guru dari bagian sekolah ada kepemimpinan yang bisa mempengaruhi potensi guru, profesi guru, semangat guru. Ya. Maka akhirnya negara habis bagaimana memerintah sekolah atau membangun suasana sekolah yang lebih baik, lebih bermutu. Karena dengan sekolah yang lebih bermutu, maka akhirnya produk-produk pun akan lebih bermutu. Kalau misalnya begini, kalau kita ingin makanan yang sehat, tentunya dapurnya juga harus sehat. Karena makanan sehat itu hanya bisa diproduksi oleh dapur yang sehat, memenuhi standar-standar kesehatan yang disebut dengan dapur sehat. Jadi meja dapurnya harus mengikuti stainless khusus yang food grade gitu ya, alat-alat pisaunya, lalu bahan-bahan bakunya tidak boleh mengandung sesuatu yang berbahaya, dikurasi, sesuatu itu dikurasi, sehingga proses yang ada di dapur ini bisa menghasilkan sesuatu yang sehat. Ingin bahwa output dan outcome pendidikan itu baik, maka sekolahnya harus baik, guru-gurunya harus baik. Nah gitu, guru-gurunya harus kompeten, sarana prasarana memadai, gitu ya. Maka kebijakan negara terkait dengan itu seharusnya diberikan otoritas dan didorong untuk semakin lebih baik kepada pendidikan. Manajemennya juga harus lebih baik. Jangan merasa bala-bala, karena bala-bala itu dihasilkan oleh yang masak, ya dapurnya, dapurnya juga harus baik. Dengan membuat resep-resepnya juga harus ada standarnya, resepnya apa, campurannya berapa dan sebagainya. Maka apapun yang terjadi terkait dengan kualitas hasil pendidikan itu adalah dari dapurnya pendidikan. Ada di mana? Di sekolah-sekolah. Ada kebebasan untuk membangun mutu, tapi juga sudah jelas, makanya di sini ada prinsip akreditasi untuk mengukur baik kualitatif maupun kuantitatif dari proses pendidikan ini. Ya, ada akuntabilitas, ada akreditasi, dan ada evaluasi. Jadi kalau saya begini mungkin ya, tujuan kita ke Tarogong, ya kita ketemu di Tarogong, itu saya sebagai pemerintah kita tolong ya harus sampai di Tarogong. Ini masih duit, uang mana yang buat sama sebanyak Tarogong? Dia merancang jalannya cuma pakai apa, gitu ya, nyeker, kalau senang berupang dan sampai terserah. Tapi pastikan bahwa dia main sampai ke gunung Tarogong. Itu yang disebut dengan penugasan otoritas. Lalu cek, benar sampai Tarogong, orang ya, kegiatan akreditasi. Cek, tapi kita Tarogong, cek itu bagaimana proses mereka merencanakan, mempersiapkan, mengimplementasikan supaya mencapai tujuan. Proses seperti apa? Bukan kurang efektif, dikasih tahu ini kurang efektifnya. Saya kira konsepnya sesimpel itu ya, sebenarnya simpel kok, bukan sebanyak kepentingan ya. Nah ini jadi ribet gitu, segala sesuatu itu ribet. Setiap orang ingin mengambil peran, dan kadang-kadang peran-peran yang dilakukan itu bertabrakan dengan peran yang punya niat yang sama juga. Saya yakin juga orang punya niat yang sama, cuman memang tidak terkoordinasi dengan cara-cara yang tidak tadi
koordinasi kurang bagus, begini. Ini apa soalnya tabrakan? Banyak sekali yang ingin mengambil peran, utamanya bukan peran sih, bukan peran memberikan nilai manfaat, tapi peran menjadi penerima manfaat. Saya tahu itu ya. Kebanyakan ya begitu. Ingin memberikan benefit, lalu mengembangkan berbagai program yang sebetulnya panennya untuk orang lain, tapi mereka nyair. Pengen menjadi nyair, mereka itu ya. Ngomong, terlalu banyak dari saya, panenan kita turunkan. Terlalu besar di sana. Kita ini. Ada iya. Ada yang disebutkan akuntabilitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan output dan outcome yang memuaskan pelanggan. Nah, akuntabilitas menuntut kesepadanan antara tujuan untuk kepentingan tersebut dengan kenyataan dalam pemahaman dan kepentingan. Termasuk semua program dan kegiatan yang kita katakan terutama penggunaan semua sumber. Akuntabilitas ini kan ada yang sebelumnya. Jadi saya melihat dalam gambarnya ada akuntabilitas personal, ada akuntabilitas individu, ada akuntabilitas kelompok, ada akuntabilitas organisasi, dan ada akuntabilitas stakeholders. Kalau wujudnya akuntabilitas stakeholder, maka lembaga pendidikan itu juga harus melakukan proses-proses memastikan akuntabilitas itu bisa ada. Personal gurunya juga harus akuntabilitas. Karena nggak mungkin namanya sekolah itu bisa mempertanggungjawabkan kalau gurunya saja tidak bisa bertanggung jawab. Tenaga pendidik, kependidikannya, para sekolahnya, segala sesuatunya itu bisa dipertanggungjawabkan dan mau dipertanggungjawabkan. Maka jadi akan jadi sebuah lembaga pendidikan yang bertanggung jawab. Bukan hanya satu orang, hanya kepala madrasahnya aja yang bertanggung jawab terkait dengan untuk pendidikan. Harusnya menjadi bagian dari komitmen seluruh stakeholder. Maka misalnya mau menerima guru baru harus dicek apakah yang bersangkutan ini akuntabel orangnya, bertanggung jawab atau tidak, punya niat baik tidak terkait apapun terhadap siswa ini. Bahkan mungkin dicek peminatannya seperti apa, apakah merupakan atau minatnya jadi guru atau mau jadi guru itu karena terpaksa. Di pegawaian. Banyak ya jadi guru karena ada teka aja, kemudian dari pegawai jadi guru. Ada yang begitu kan ya? Kalau hanya sekedar ini jadi guru, wah bahaya. Tapi harus jadi guru itu harus dengan semangatnya, dengan cita-citanya, dengan motivasinya, bukan karena terpaksa jadi guru karena keadaan tidak ada lagi pekerjaan kecuali guru. Jangan-jangan memang contoh misalnya ASN di Kabupaten Garut yang paling banyak siapa? Oh, kalau jadi pegawai negeri yang paling gampang apa? Guru kenal panggilannya. Berarti kebutuhan gurunya banyak, maka peluangnya akan semakin gampang, itu lebih mudah. Maka sesuai dengan jadi pegawai negeri, paling gampang jadi guru. Guru setiap penerimaan banyak. Niatnya yang sebetulnya gaji betul-betul penghasilan profesi guru untuk mengambil kalau kita pengelolaan budaya manusia di lembaga pendidikan dicek benar nggak dia itu menjadi guru. Tes psikologi ada.
Coba aja dari provinsi ya, dia mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana mereka mengajar, lalu dicek sama bagian penerimaan pegawai, kemampuannya, semangatnya. Wah, betul-betul ini kan kelihatan banget ya. Guru dan bukan guru itu kelihatan banget. Yang dimotivasi jadi guru dan bukan guru itu beda. Terlihatnya, gitu ya. Mau dari itu kan menyampaikan sesuatu, memberikan semangat. Dia sendiri semangat atau tidak? Oh iya, bagus ini menjadi guru kelihatannya. Iya kan. Yang ada kan tesnya, tes tulis. Sama kayak pendidikan nilai akhlak, jawab ujian tulis. Tidak terlihat kemampuan. Kok ini kan jadi ada PNS dulu ya. Di sini kan ada dulu kemarin kita tes PNS ada praktik. Tidak. Padahal diharapkan ada kemampuan keterampilan jadi gurunya di kelas. Nggak ada tuh yang namanya tes itu dia jadi guru itu. Nah, ada dalam. Tapi kalau PPG ada Pak. Kalau PPG bagus. Kita sampai menulis terus membacakan, menambahkan tulisan apa. Nah, kan gini, yang buat PPG itu memang benar-benar PPG kan bukan hanya ASN ya. Iya. Swasta juga PPG kok tidak linear masalah yang persoalannya. Pak Oki itu kan ketua PPG Jawa Barat sama. Iya. Beliau itu yang menentukan sudah tidak lulus sekolah guru. Nah, untuk jadi ASN, kok kan tes kayak PPG itu? Ya. Harusnya kita sedang benar nggak? Jadi karena ASN ini kan menjadi standar pelaksanaan hukum, jadi tolak ukur karena dia akan ditempatkan di lembaga di negeri dan sebagainya, dan dia dirujukan banyak lembaga-lembaga lain kita pada itu. Jadi profil guru itu ya ASN rujukannya karena dia nggak kompeten, gitu ya, dia nggak pintar kalau ngurus CPNS-nya, udah sebagainya. Tapi kemampuan keterampilannya tidak terlihat. Maka orang yang tidak passion ya bahasanya, passionnya tidak menjadi guru, tidak mau self study, tidak mau menjadi pembelajar. Kalau passionnya tidak di sana, ya. Karena motivasinya hanya bisa mendapatkan gaji ASN. Pantelis. Kalau kita bicara tentang wujud pendidikan, harusnya orang-orang yang mendengarkan aku tahu sama individual. Harusnya passionnya juga menjadi orang-orang yang sesuai dengan profesinya. Betul-betul niat menjadi guru, tapi benar-benar niat gitu. Dan mungkin cita-citanya menjadi guru. Saya kira aku tahu lintas personal dan sebagainya akan muncul. Apalagi orang yang hebat menjadi guru menjadi pemimpin sekolah berikutnya ya. Karena begitu dia mencurahkan banyak hal begitu, sehingga pengetahuannya juga terus dia diupdate terkait dengan manajemen pendidikan dan sebagainya. Bagaimana konteks hari ini mengelola lembaga pendidikan yang sesuai dengan kondisi hari ini, dengan kondisi raw material seperti ini. Bagaimana guru-gurunya juga harus diupdate, didorong bukti pengaruh bisa terus berkembang sesuai dengan yang ada. Maka nanti akan ada stabilitas, Izin Pak, yang mudah ini Pak, sekarang untuk penerimaan ASN itu berangkatnya dari PPG Pak. PPG dulu ya sekarang ya. Berarti iya sudah sekarang mulai. Jadi jadi PPG aja dulu. Makanya sekarang ada di dinas ada jalur PPG. Di Kemenang juga dipastikan 2025 habis semua. Nah ketika sudah PPG berarti kunci untuk masuk ke ASN. Peserta PPG dari mana? Dari semua dinas pendidikan atau peserta PPG boleh jadi presiden boleh. Boleh juga. Yang pelajar
Prajabatan mahasiswa. Boleh. Dalam Ya, syarahan artinya mereka boleh. punya pengalaman menjadi guru atau bekerja sebagai guru boleh. Harus ada yang belum. Ada yang belum, ada yang Iya. prajab. Ada yang dalam jabatan, ada yang prajabatan. Ada dalam. Jadi ada yang setelah menjadi guru, ada juga yang Ada yang sebelum jadi guru. Bagus kalau yang Prajabatan. karena kan begini, kasihannya begini. yang prajabatan itu pasti jadi guru. Ada yang presiden boleh. Ini ada tadi. Enggak, itu ada yang di pasti di UPI juga ada prajabatan. Iya. Itu pendidikan profesi. Iya. Iya. Yang khusus. ada yang Tahun prajabatan. Kemarin waktu PPG di Unpas itu diberitahukan sama perberadaannya ketua PPG-nya. Jadi ada itu yang di Unpas juga, cuma nanti setelah lulus dari PPG-nya itu nanti direkomendasikan untuk bekerja di mana gitu dari kampusnya. Tapi kebanyakan pada nolak gitu. tahu. Karena tidak punya pengalaman gitu. Bukan nolak sih mahasiswanya karena yang penempatannya itu tidak sesuai dengan misi. Jadi syaratnya jadi nanti ditempatkan di mana gitu sesuai. Ya saya mah suka begini aja, yang sedih itu misalnya. Jadi sebetulnya kalau yang sudah jadi guru itu jangan jadi ASN, boleh. Karena kalau dia sudah misalnya jadi guru di swasta ya, tiba-tiba melamar CPNS, ASN guru, Jangan kan gitu. ini ada orang beli. Sekarang susah banyak kan gitu. Iya. Akhirnya banyak sekali swasta yang kehilangan resources yang bagus, yang baik. Betul. Ya Karena akhirnya sangat sekarang. makanya saya bilang begini, Jadi kelebihan harusnya begini. bahasa Inggris jadi Kalau guru sudah memutuskan dia bekerja di satu tempat, ketika dia ingin keluar dari tempat itu, ada komitmen yang jelas dari awal. Bahwa saya di sini hanya mencari pengalaman saja, maka digaji oleh dan tidak diharapkan dari kemana sekarang tagar supaya tidak masa pilihan swasta itu. Swasta sudah berikan banyak hal ya, tiba-tiba pindah jadi PNS. Kelingkungan nanti swasta mencari lagi guru. Jadi swasta ini sebagai stepping stone aja untuk loncatan. Jadi Dan yang memang banyak Salah satu ini kan. yang kalau yang ASN kemarin Pak, yang ketika kakak nantinya memang mayoritas dari swasta. iya, ini masalah swasta kita maju dan berbentuk pemerintah teh. Tapi buat kebijakan apa? Raw materialnya diambil dari yang sudah jadi. Yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan ini untuk berbentuk. Tapi harusnya apa? Ya menurut saya ya harus betul-betul pemerintah itu kalau mau ASN udah aja fresh graduate, jangan yang sudah punya pengalaman apalagi sudah mengambil pendidikan swasta. Ya, kebanyakan juga nggak berbeda deh sekolah nanti. Harusnya fair. Iya. Betul ya. Bekerja di tempat tertentu. Kalau di Dapodik ini sudah tercatat di swasta, ya harusnya keluar dulu dari Dapodiknya, gitu kan? Harus kita bisa gitu. Pemerintah kan harusnya oke ada melamar sebagai ASN, tapi jadi ASN itu ada tidak berkaitan dulu dengan lembaga pendidikan lain. Harus keluar dari Dapodik, keluar dari guru tetap di sekolah yang bersangkutan. Pas saja baru diterima pendaftarannya. Ini mau terdaftar di Dapodik, bahkan disertifikasinya, Pas enak-enaknya tidak bahkan sertifikasi itu kan ketika sebelum mendapatkan sertifikasi, artinya kan mengambil kuota jatah orang yang ada di dalam kita, yang padanya kesertifikasi orang kita, kesempatan peluang orang lain kan diambil dan dirampok. Makanya saya lebih sepakat kalau misalnya kebijakan itu untuk kebenaran guru ASN, guru ya.
harus betul-betul kalau tidak fresh graduate tidak terikat dengan lembaga pendidikan. Artinya apa? Kalau kita mau mendaftar sebagai ASN, kita harus keluar dulu dari sekolah yang kita mengambil. Keluar dulu. Ya, kalau kita diterima, ya lebok. Tadi kan udah Ya, Pak. kenapa begitu? Ya, fair kan? Berkompetisi sih benar gitu ya. Kalau dulu apa yang Banyak kan guru-guru sepasang ini bikin 2 kali yang daftar ASN. Ya emang harus begitu karena karena gini, prinsip keadilan negara itu harus ada. Karena bagian penting juga bagian lembaga pendidikan swasta itu jangan dirampok terus sama pemerintah itu. Ya harus ada adil, jangan sampai pemerintah untuk jauh mana mungkin yang bakal pendidikannya terpuruk gara-gara guru namanya. Dari ASN ditinggalkan itu yang lalu juga tiba-tiba akreditasi cek guru kemana tuh gitu. Tapi nggak kemana? Saya kalau saya yayasan ya, saya tahu soal itu. Sedang validasi apa juga ada di luar sekolah lapor Pak, P3K Pak, 3 orang kabur Pak. Kayak masuk sampai kalau itu dilakukan, ya, ada enggak kemenangan otoritas sekolah tidak melepaskan home base dia di Islam. Kalau ada kemenangan, jangan lepaskan. Gak bisa main jadi PNS sama BPJS soal adab, soal adab, tiap alif di orang gitu. Itu sageng, di sana Sageng. cara Nah, makanya kesempatan kita. Kalau di perguruan tinggi ada ya. Kalau di perguruan tinggi itu kan ada yang disebut dengan PDPT. Kalau dosen sudah tertulis sebagai pembesar di sana, ketika pindah harus ada lulus itu. Artinya, kalau misalnya dia daftar lalu sekolah PNS jadi dosen misalnya di negeri, bukan di negeri, kan dia sudah terdaftar mana nih? Sebagai dosen tercatat di UBS dan sebagainya. Ya, PNS tidak bilang kepada kita dan diterima bilang tiba-tiba kita tahan aja, tidak keluarkan sosial. Maka pemerintah itu tidak bisa ngambil. Nggak bisa tahan pulang. Mana harus bertunda? Pemerintah harus butuh mana? Kita pindahkan biasanya di perguruan tinggi negeri ini. Nggak bisa kalau kita tidak mau kata siapa? Ya masih tidak terjadi. Tahan mereka. Kalau di perguruan tinggi gitu. Perpindahan besok ke perguruan tinggi tidak bisa seenaknya. Tapi tidak ada orang kita. Bahkan harus ada surat pengajuan, kemudian dirinya kita upload, SK keberhentiannya kita upload dan sebagainya. Lalu bisa dieksekusi. Kita akan misalnya kalau dia sudah tidak ada kata kerja kita, dia punya nomor induk leader namanya nomor induk. Biasanya lalu jika dia punya dia tidak punya mobil kalau bisa diambil perguruan tinggi yang penerimanya sebagai resolusi. Selama di sini ditahan tidak dikeluarkan, siapapun tidak bisa mau kooperatif mau dinas Departemen Pendidikan Nasional untuk mengambil alih, tidak bisa dikeluarkan. Saya di mana tahu kalau memang ada peluang baru di dapur itu tidak bisa dikeluarkan, saya akan paksa. Jokowi mana yang mendaftar PNS, kata ini ada poin mau dilepas. Kamu kesekian 50 juta, rugi berapa sudah mengeluarkan biaya misalnya BEM Anda. Dan biasa mau minta dilepas ke saya. Harus diganti dong, karena biaya itu mengembangkan sumber daya pendidikan itu bukan biaya yang sedikit. Enggak. Ada kerugian waktu, material. Ya waktu itu kan kerugian yang sama. Ya kita bisa akumulasikan hanya kerugian pendidikan tentunya, kemudian pernah biayai pelatihan dan sebagainya kayak 5 juta. Tapi 150 juta siapa yang lakukan? Saya harus cari lagi pegawai. Kan biaya. Betul kan? Mereka tapi udah begitu mengembangkan adaptasikan biaya
curiga juga. Ada perjalanan yang pada akhirnya kaki, misalnya ban mobil yang tiba-tiba satu hilang, saya harus ganti. Belum tentu sinkron bannya itu ada dengan tiga ban yang lain. Artinya itu juga keluar kerugian imaterial. Sok atau gantian. Karena kasus yang sama ada juga. Saya sudah dia sudah jadi dokter, baru saya jadi dokter. Tiba-tiba kita datang ke sidang promosinya, muncul dari sebuah universitas selamat pada dokter dari universitas. Saya kalau bercuriga ya, apa hubungannya dengan bulan itu? Lalu tiba-tiba, baru sebulan tiba-tiba mengundurkan diri. Saya bilang Anda itu S3. Anda dari awal sudah dapat privilege sebagainya, rekomendasi presiden kita, dapat beasiswa juga dari kita. Anda saya bilang ini sama dia. Pokoknya gini, saya juga tidak akan menahan Anda, tapi tolong. Dan saya juga sangat tidak suka dengan ketemu dengan Anda lagi di masa yang akan datang. Tapi tolong, saya tidak akan pernah mengeluarkan Anda di dalam dalam PT kita. Selama Anda tidak mengganti dosen yang minimal standarnya rektor dan doktor pada bidang yang sama dengan Anda. Kalau Anda tidak ganti, silakan Anda kan punya teman, ajak teman untuk pindah ke sini besok. Selama itu tidak dilakukan, saya tidak akan memaksa Anda. Dan ngajar terbaik, tapi mana tidak bisa tahu, tidak bisa pindah. Plek-plek. Tapi kalau rugi dong kita kehilangan dokter, bayangkan dari S2, S3-nya kita biayai. Kita biayai, bahkan kita kasih inventaris rumah loh. Ini bagi sebenarnya S2 yang kita bukan apa, ganti adalah dengan status sama seperti dokter pada bidang ilmunya, sama dengan dan sudah tersertifikasi. Karena kalau dia orang baru kan sertifikasi mengurangi kuota data dosen yang ada di minimal sama dengan Anda. Sertifikasi, rektor dan dokter. Tolong carikan, tolong Pak, ini bapak pada tuntut Anda yang lakukan, bukan saya. Kenapa? Karena saya tidak melakukan kalau Anda tidak pindah. Itu tugas Anda. Sampai hari ini saya tidak akan lepas. Beberapa bulan ini dia banyak nyari-nyari temannya yang mungkin blog, speaker saya kayak kesulitan juga. Jadi saya itu kalau misalnya ya sekolah yang tidak diprotek oleh pemerintah terkait dengan sumber daya yang bagusnya yang banyak pindah ke ASN yang saya nggak suka, harusnya dibuat aturan seperti itu. Itu aturan daerah ya, aturan daerah saya menggunakan sama Pak Saku. Karena Pak Saku juga suka begitu berkerabat dengan kepala sekolah atau gitu. Gobloknya. Oh dosen-dosen itu harus air kalau nah, saya mau bahwa aturan itu seperti itu kebijakannya. Dia harus terlepas, tidak terikat lagi dengan berkomunikasi sebagai profesi guru. Baru boleh melamar di ASN. Menurut fair gitu ya. Fair. Jangan sampai menjadi kebencian dari sekolah swasta. Masa kenapa tidak ada? Fair aja, mundur aja dulu. Baru diterima pendaftaran untuk calon. Gitu. Enggak. Baru itu ini karena dia deh. Jangan-jangan ada pelaku. Saya juga sama, saya juga penyelenggara pendidikan, pengelola itu sebagai badan pengurus. Soalnya begitu, Pak, kita kekurangan guru untuk mata pelajaran ini kenapa? Antara lagi Pak itu siapa? Loh, berapa? Ribuan Pak. Ayo, undangan itu. Punya beradaptasi lagi Bu. Berat sekali. Dari angkatan tidak yang kalau paling sedikit
Yang kasihan itu Angkatan kalau 1 masih aman. yang kasihan itu kalau misalnya begini lembaga pendidikannya spesial. misalnya sudah sedikit sekali gurunya lepas gitu loh. Lalu tiba-tiba beberapa juga gurunya pindah. Lalu pada semester berjalan lagi, kok kebingungan? Jagoan segala macam kekurangan guru sebagai cari guru yang cocok yang pas. Wah, jadi PR. Kenapa negerinya tuh ASN itu pemikiran pas pemikiran gaji gitu. Susah pemikiran gaji dan segala macam. Harusnya memperpinahkan. Kalau misalnya kita, karena ini perbandingan swasta dan negeri di Indonesia ini jauh lah Banyak swasta. Jadi kalau mau bicara peran swasta dalam pengembangan budaya manusia di negeri ini, harusnya swasta yang Besar, Pak. yang mayoritas yang berdampak loh. Kalau tidak bermutu, swasta ini yang berdampak terhadap generasi bangsa kita yang akan datang. Negeri tidak begitu banyak perannya. Jumlah juga sedikit, dalam melakukan birokrasi kebijakannya tidak diproteksi, begitu. Tidak swasta. Guru nama dia, kalau dari awal ini jadi guru ASN, kayak SNPTN, sekolah pendidikan guru untuk calon guru negeri. Guru negeri. Itu aja dari awalnya. Tegas ya, Pak ya? Pendidikan guru ASN itulah sama namanya apa? Jika STPDN untuk kurang camat wajib lulusan STPDN. Itu ya, mereka berarti berbagi. Produksi sendiri, jangan diproduksi ke swasta diambil oleh pemerintah. Produksi sendiri aja. Nah, mereka yang tidak bisa masuk menjadi pendidikan khusus untuk guru ASN, silakan saja mengabdi di swasta. Jangan ambil yang sudah ada di swasta. Bisa ya jadi saya juga punya frustrasi yang sama. Kenapa saya tidak dapat benar? Dan itu dibiarkan lama ya. Oke, prinsip yang ketiga itu akreditasi. Akreditasi sebagai sebuah penilaian dari luar. Nah, ada yang disebut dengan self study. Self study itu juga salah satunya di dalamnya ada asesmen. Kalau dalam konteks ada audit ada rapor sekolahnya, ada evaluasi diri sekolah, gitu ya, atau madrasah, itu adalah self study. Itu mengukur sejauh mana tingkat standar-standar yang sudah dijalankan sesuai dengan dan akreditasi perlu diketahui masyarakat untuk menunjukkan posisi produktivitas sebenarnya. Jadi akreditasi itu adalah pengukuran dari eksternal, tapi audit mutu yang dilakukan itu mengukur dari internal diri sendiri. Perguruan tinggi setiap bulan Agustus 3 itu ada yang disebut dengan bulan audit. Setiap Agustus kita ada audit, saya juga sebagai auditor. Audit fakultas ekonomi, kalau kemarin saya audit fakultas ekonomi, kalau sebelumnya saya audit fakultas kominfo. Itu diputar. Kita juga diaudit, pas sedianya bisa diaudit. Kalau siapa auditor yang memang tidak bisa dan punya sertifikat sebagai auditor, dicek tata kesesuaian, peningkatan PPP eksekusi dan sebagainya, pelaksanaan program, pengecekan dokumen dan sebagainya. Sama makanya dia akreditasi eksternal. Akreditasi eksternal pada situ apa? Pada akreditasi madrasah ya. Bahas pada sekolah. PDN kami. Badan nasional sekolah ya. Ban. Madrasah. Sami ban. Oh, baru sama.
Asesornya di silang. Oh, asesornya di silang. Oke, asesornya saya ya berdasarkan dari bawah tenaga agama. Sama juga di luar negeri. Nah, tapi yang ditanya itu sejauh mana sistem penjaminan itu berjalan, ya. Artinya di sekolah pun, di madrasah pun, yang ditanya apakah berjalan sistem penjaminan itu melaksanakan standar-standar itu. Karena kita turunan dari standar nasional, dapat standar kan? Dapat dicek sampai standar biaya. Itu semuanya dicek oleh badan eksternal yang melakukan akreditasi. Tapi sebelumnya kita harus melakukan pengukuran juga melalui audit Padir. Padir ya. Tapi harusnya ada auditornya juga harusnya di pihak sekolah itu. Dan harus tersertifikat sebagai auditor. Jangan menilai diri sendiri, tidak objektif. Kepala sekolah menilai dirinya sendiri, audit dirinya sendiri. Itu bisa harus oleh audit khusus yang dilatih. Pengawas bina. Ya. masih bisa sesaran. Auditor itu sebaiknya tidak seseorang ya. Kalau kita mengaudit itu fakultas sekolah ini supaya 5-6 orang, berbagai 8 orang dari berbagai fakultas juga. Tidak boleh 1 orang, karena ada rapat auditor untuk bisa memutuskan hasil-hasil dari audit itu. Bukan sendiri mah. Yang lalu ke depan, bisa ke depan sabar aja. Mungkin selama ini kita belum jalan. Sebaiknya ini yang kita bicara yang ideal ya. Ideal. Tapi minimal Bapak Ibu ngerti sanksi yang seharusnya terjadi seperti apa. Pada akhirnya nanti kalau misalnya ada beberapa kekurangan dalam kenyataan realitasnya, yang memang Bapak Ibu memang kita tidak melakukan proses ini. Ya. Oke, ada evaluasi sebagai upaya sistematis mengumpulkan dan memproses informasi tentang nilai manfaat ini dari pendidikan dan menggunakan hasil evaluasi proses pengambilan keputusan. Bedanya asesmen dengan evaluasi. Kalau asesmen itu Bisa dilakukan kapanpun. quality English quality itu Pak mengangkat seperti penyiram kalau dalam gambar. Tapi kalau evaluasi itu dilakukan pengukuran dan penilaian buat ini mah too short ya, not enough to live ya. Tidak cukup untuk bisa mengukur sesuai dipayahan menjudge ya, menjudge kalau sekarang judgment penghakiman bersalah tidak bersalah bisa, tapi kalau asesmen itu yang kita sedang lakukan memberikan saran, rekomendasi perbaikan tentang hal-hal yang belum di istana yang masih diperbaikan gitu. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh kembang dengan baik kualitasnya gitu, pendidikan. Makanya ANDK ditenang Ya. ANDK berupas ulangan Asesmen bukan diuji ya, asesmen capaian apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, supaya apa? Supaya bisa mengambil berbagai keputusan cepat-cepat melacak perbaikan yang supaya ujungnya selamat ya, kekurangan-kekurangan sudah diperbaiki. Mutu itu tidak bisa tanpa kerja. Artinya ada apa yang berdasarkan dari buku dan apa yang dilakukan. Pertama, mengembangkan suasana saling lembaga dengan penuh konflik itu sulit bisa mengelola. Maka menciptakan harmonisasi lebih baik, baru kolaborasi yang lebih baik.
membangun kesepakatan bersama terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara baik. Lalu untuk mengembangkan adanya motivasi. Motivasi menjadi bagian penting untuk saya bilang tadi, untuk menjadi guru itu harus punya motivasi menjadi guru. Memang passionnya ingin menjadi guru. Guru yang terpaksa menjadi guru motivasinya tidak ada. Tidak ingin belajar menjadi guru, tidak akan memperbaiki keahliannya menjadi guru. Tidak termotivasi. Jadi kalau bicara guru juga modal besar adalah motivasi. Kepemimpinan berorientasi pada keberhasilan dan yang banyak. Yang disebut dengan orang pemimpin yang cerdas adalah orang yang selalu menanam benih-benih dari setiap hari yang dia lakukan untuk bisa dipahami masa yang akan. Orientasinya itu yang jauh ke depan. Pemimpin yang cerdas bukan orientasi yang bagaimana kebutuhan hari ini bisa terpenuhi, bukan itu. Tapi bagaimana kebutuhan yang akan datang. Maka perilakunya itu seperti menanam benih terus. Lalu juga benih yang ditanam di berikutnya mereka terus dipelihara. Sehingga pada saatnya nanti seluruh yang sudah ditanam itu bisa dipakai. Jadi itu adalah indikator pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bermutu. Kenapa? Karena pemimpin yang bermutu itu dia akan menanamkan benih-benih yang berkualitas, menerima orang untuk bekerja, bukan KKN tapi betul-betul kualitasnya, bukan karena dia sombong untuk jadi guru itu, tapi betul-betul menerima guru yang kompeten untuk jadi bekerja. Itu kepala sekolah harus begitu. Jadi betul-betul menanam benih-benih kualitas. Pada akhirnya nanti guru yang diterima itu betul-betul berkualitas, ini akan menjadi bekerja sama, berkolaborasi, menjadi kelompok, menjadi satu, menjadi membawa lembaga menjadi lebih depan. Pemimpin berorientasi pada perubahan proses. Pemimpin ini selalu berbicara tentang perubahan. Perubahan itu biasanya dimulai dari mimpi. Imajinasi yang belum saya mimpi terutama. Kita harus ngobrol serius setelah imajinasi ya. Terutama untuk memotivasi sebaiknya imajinasi pada sesuatu yang indah dan menyenangkan. Kalau kita sampai di sana kita akan senang dan begini-begini. Ya oke, kita akan seperti apa? Turunkan, biarkan menjadi rencana strategis beberapa tahun ke depan atau rencana di pengembangan. Kita turunkan dalam rencana operasional. Turunkan operasional apa yang kita lakukan. Sehingga nanti pada saatnya sesuai dengan target yang sudah dicanangkan, indikator capaian tadi kalau saya kemarin bilang, jadi kita kembali apa? Nah, kita sudah berada orang selfie sama datang di kota Bandung. Selama itu belum baru nyampe. Nah itu mudah-mudahan mimpi kita juga kita sampai pada 5 tahun ke depan kita prosesnya dan seperti itu. Semuanya dari mimpi dulu seperti itu. Jadi pemimpin yang baru sadar, pemimpin yang suka bermimpi, berimajinasi bermimpi ya. Tentang posisi kita di masa depan. Dan selalu berbicara tentang perubahan. Perubahan aja kita berubah. Jangan nanti perubahan kita ini terus tangan. Fungsi itu mudah-mudahan. Terus pakai saya ayah ini udah ayo maju. Perubahan dan perubahan tidak bisa begini. Semakin lebih baik semakin bagus saja bapak perubahan. Namun si capek sih film itu ya. Kenapa? Karena zaman itu begitu sangat cepat berubah. Kalau kita tidak mengubah diri, kita akan berubah zaman dan kita akan menjadi korban dari perubahan. Tapi kalau kita merubah diri, kita mau merubah zaman, maka kita akan menikmati perubahan itu. Kenapa? Karena perubahan yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Kalau kita dirubah oleh perubahan, dipaksa untuk berubah, belum tentu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin apa yang diinginkan oleh orang lain. Kalau diinginkan oleh orang lain, kita akan hidup sengsara ya, mengikuti sesuatu atau hidup dengan tidak dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya satu kesatuan dalam kerja untuk upaya untuk berpadu dan sebuah komitmen yang harus dilakukan supaya memberikan keuntungan. Siapa yang akan menerima manfaat? Ini ada empat. Ada yang disebut dengan primary external customer, ada secondary external customers, ada tertiary external customer dan internal customers. Primary external customer itu adalah orang yang sebagai pelanggan kecil besar. Lalu secondary external customers orang sebagai penerima manfaat. Udah punya anjing-anjingan, ini sekolah cara berbeda, balik sekolah ngajok pakai ngaruh bertas, tiba-tiba suruh pergi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda mau pergi sekolah, pulang sekolah ke pintu. Assalamualaikum. Simpan sepatu, simpan di tempatnya, tas simpan di tempatnya, datang ke ibu rumahnya. Mereka menerima manfaat ya. Manfaat, ini bisa sekolah teh. Bisa berubah efektif dari serta individu lebih baik, semakin lebih soleh gitu ya. Kayaknya seperti itu yang lebih bisa terasa ya, lebih bisa terasa dari manfaatnya. Ada lapangan kerja untuk pemerintah maupun masyarakat sebagai tersier eksternal atas yang mendapatkan. Tadi berapa ini? Masih ada 5 menit. 5 menit lagi. Ingat nanti takutnya sudah ada ya. Maaf saya. Nah itu pemerintah sebagai penerima kan dari pendidikan. Ya. Masyarakat banyak menerima dari waktu pendidikan. Masyarakat semakin nyaman, aman. Ya. Kenapa? Karena tidak banyak kejahatan. Ya. Artinya apa? Pendidikan harus menghasilkan orang-orang yang baik akhlaknya, tidak menjadi para penjahat, pencuri, dan sebagainya. Sehingga apa? Masyarakat itu merasakan kebetulan. Coba dicek di berbagai negara dengan kita pendidikan. Nah, itu kriminalitas kita tinggi. Di kabupaten yang tidak pendidikan rendah itu kriminalitasnya tinggi. Dari kemarin kasus yang ramai sekarang apa? Di pendidikan kasus anak kecil perempuan ya di apa? Di tapi bunyinya kayak gitu ya, memasukkan jagung teror. Yang lucunya apa? Itu sudah 2 tahun ketahuannya setelah ternyata diperiksa di kamu benar terus teman-teman sekolahnya. Yang lucunya keluarganya diteror sampai tidak bisa dilakukan dan itu diungkap oleh lembaga bantuan hukum. Kasus itu ternyata sudah lama dan itu dibiarkan. Yang lucunya yang jadi korban itu diteror sampai tidak berani tinggal di dalam, tidak merasa aman, hanya sekolahnya di rumah. Coba dicek aja sekarang ramai Baru baca tadi. Oh tuh, baca tadi. Itu berapa ini? Berapa lama ini? Kalau di berita mah jagung sama terong. Iya. Awalnya dibeli. Iya. Pokoknya dibikin aja. Dan itu udah 2 tahun kasusnya. Ya sampai infeksi. Infeksi perdana itu. Dahsyat sekali itu kriminalitas. Ya.
munculnya sekolah reta. Tidak pernah. Kasus itu ternyata sudah lama dan tidak terdeteksi dengan baik. Berikutnya, 4 ya. Primary external customer, secondary external customer, tertiary external sudah kenal pas. Oh itu penting. Orientasinya pada kepuasan, kebahagiaan, kebanggaan. Customer itu harus merasa puas, bahagia dan bangga menerima layanan pendidikan dari lembaga. Jadi tolong fokus layanan pendidikan dalam manajemennya, dalam pengelolaannya, berfokus kepada kepuasan, kebahagiaan dan kebanggaan customer ya. Kalau saya peran teknologi hari ini, waduh beberapa menit lagi ya, habis ya. Hijrah mah, saya perlu itu. Karena sudah saya cerita dari awal tentang teknologi masih banyak ya. Artinya hari ini kalau kita tidak berada dengan teknologi, goodbye. Silakan nanti tinggal menyiapkan bendera putih untuk menyerang atau menyiapkan nisan untuk terkumpul. Begitu. Hijrah, adaptasi semua harus komitmen. Ya, bukan hanya kepala sekolah dan madrasah saja, guru ini harus komitmen. Di perusahaan cara-cara karena teknologi dengan gaya yang tadi di hari ini itu harus sinkronisasi dengan baik. Peran sekolah untuk pendidikan di Indonesia itu juga bisa masuk ke internal gaya hidup mereka untuk bisa berubah dari dalam, bukan pada akhirnya menjadi penolakan mereka. Kenapa? Karena sekolah ini buat mereka itu seperti masuk ke museum purba yang artinya buat mereka memang saya buat apa ya, kamu dengan fungsi-fungsi yang memberikan ada guru belajar gitu ya, ini saya sebut fosil ya, bukan memperbaiki proses belajar tapi menjadi penghambat perubahan peserta didik. Kayak pada tadi yang saya protes itu guru masukin ayat mereka sendiri, ngeri kalau anak seperti itu ya. Ya, kurang lebih itulah kriterianya, kesesuaian, stimulasi dan media. Oh, nanti saya share aja ya. Kita buat apa ini? 11. Pertemuan ke-12. Ya. Terus kok saya di rumah. Ini yang sebelumnya ke-11. Oh, sudah. Puas awal Februari. Oh, iya. Baik Bapak Ibu, saya kira bisa juga saya minta ini kan baca-baca, tapi secara deskripsi tadi dari awal sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok Kemarin sudah apa materi yang kemarin belum? Materi kemarin belum Pak? Baik, jadi saya share ya. Ingetin aja, Iya Pak. ingetin aja terus. Oh ingetin. jadi kalau terus Ingetin aja terus. Yang kemarin apa? Saya kemarin. Iya, Mbak. Bapak semakin banyak diingatkan semakin lupa ya Pak. Mbak, saya terlalu mikirkan hal-hal itu. Jadi, bukan gitu. Bapak